Shalom Papa, Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita bertemu lagi. Meskipun peribadahan kita terjadi di rumah tangga kita masing-masing, namun di kesempatan ini biarlah dalam kehendak Tuhan kita boleh satu dalam peribadahan kita, dan tentunya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, saya ajak kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari yang baru Engkau berikan lagi bagi kami anak-anak-Mu. Di kesempatan ini, di rumah tangga kami masing-masing, kami satu dalam peribadahan kami. Dan tiba waktunya bagi kami untuk kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, marilah Engkau rapi berkati kami semua dalam kuasa Roh Kudus, supaya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, semuanya boleh mendapat tempat di hati batin kami. Kami dimampukan untuk memperlakukannya dalam hari-hari hidup kami. Berkatilah dan urapilah kami semua ya Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Sang Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, seturut dengan kalender bacaan dari Majelis Sinode Gemit, yaitu dari Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Saya pikir untuk liturgi yang telah dibagikan atau tata ibadah yang telah dibagikan secara tertulis di tangan Papa Mama saudara-saudara, telah ditugaskan salah seorang anak untuk membacakannya. Karena itu diharapkan kita telah membacakannya untuk kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-70 hingga ayatnya yang ke-20. Papa Mama saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Shalom. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sudah sewajarnya jika dalam hubungan orang tua dan anak ada sikap saling memperhatikan. Sudah sewajarnya jika dalam hubungan antara orang tua dan anak ada sikap saling memperhatikan. Saya pikir ini bisa menjadi pengalaman hidup saya dan juga Papa Mama saudara-saudari sekalian. Lebih khusus ketika kita memainkan peran kita masing-masing di rumah tangga kita. Ada yang sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Pastinya akan kita temukan saling memperhatikan dalam hidup berumah tangga kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu perhatiannya orang tua terhadap anak, maka sering didapati sang orang tua rela untuk sejenak meninggalkan tugas tanggung jawabnya, lalu menjemput anaknya dari sekolahnya. Saya pikir ini satu catatan kecil, bahwa di mana orang tua sangat memperhatikan anak-anaknya. Berikut pula dapat kita temukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahwa sang orang tua rela tinggalkan pekerjaannya sejenak untuk menjaga anaknya yang terbaring di rumah sakit. Ini juga merupakan wujud perhatian dari orang tua terhadap anak. Begitu pula contoh lain ditemukan bahwa ada orang tua yang mau berjerih lelah untuk mencari nafkah, mencari uang guna menyekolahkan anak-anaknya. Papa Mama saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak perhatian yang bisa kita dapatkan dari orang tua ke anaknya. Ada sepenggal syair lagu yang dinyanyikan oleh
artis cilik Nikita. Sepenggal syair itu berbunyi demikian, di doa ibuku, di doa ibu namaku disebut. Saya pikir lagu ini sangat familiar bagi kita. Di doa ibu namaku disebut. Catatan kecil yang bisa kita dapat adalah bahwa orang tua sangat memperhatikan anaknya. Dan karena itu dia berdoa bagi anaknya. Saudaraku yang diberkati dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahagia sekali. Dan pastinya sangat diberkati ketika kita tahu bahwa ada doa dari orang tua kepada kita sebagai anak-anak. Ada doa dari orang tua kepada anak-anaknya. Sekali lagi semuanya itu bisa membawa kita untuk sampai pada kebahagiaan. Dan kita merasa diberkati. Saudaraku, bacaan Mazmur pasal 72, jika dicermati dengan seksama maka pastinya akan didapati besarnya perhatian dari orang tua kepada anaknya. Sepintas lalu ketika kita baca Mazmur pasal 72, kita bisa mendapati bahwa ada begitu besar perhatian dari orang tua kepada anaknya. Memang Mazmur pasal 72 merupakan kesaksian Salomo. Tapi Salomo bercerita tentang Daud, ayahnya, yang berdoa bagi dia sebagai anak. Papa, mama, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud sebagai ayah berdoa untuk anaknya Salomo. Dan catatan firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa itu hal penting dari Daud. Hal penting dari Daud yang harus Daud tunjukkan kepada anaknya. Hal penting yang tidak sekedar Daud mendampingi anaknya Salomo dalam kehidupannya, dalam pertumbuhannya dari kecil sampai besar. Tapi bagi Daud sangat penting untuk dia membawa kehidupan Salomo di dalam tangan Tuhan. Lalu Daud pun berdoa bagi Salomo. Salomo dalam catatan kitab Mazmur pasal 72 memberikan kesaksian bahwa ini doa dari Daud. Ayat yang ke-20 menyatakan kepada kita, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Salomo memberi kesaksian bahwa dia tahu ayahnya berdoa bagi dia. Dan itu satu kebahagiaan bagi Salomo, bahwa ayahnya begitu perhatian kepada dia sebagai anak. Papa, mama, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk hal ini. Pelajaran penting dan indah sepintas selalu didapat dari bacaan ini, bahwa orang tua dan anak punya hubungan yang indah. Orang tua perhatian terhadap anaknya. Tapi lagi-lagi Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, rupanya Alkitab atau bacaan firman Tuhan saat ini tidak sekedar berkisah tentang Daud yang berdoa bagi Salomo. Tidak sekedar berkisah bahwa Salomo sedang menyatakan kesaksiannya, bahwa begitu besarnya perhatian orang tuanya kepada dia sebagai anak. Tidak sekedar sampai di situ. Untuk hubungan orang tua dan anak, untuk hubungan Daud dan Salomo, yang tersirat dari bacaan ini ada beberapa catatan penting yang hendak saya sampaikan kepada Papa, Mama, saudara-saudara sekalian. Dua hal penting yang tercatat tersirat dari bacaan ini, dan karena itu yang pertama adalah soal doa. Yang pertama adalah soal doa. Mengapa Daud berdoa bagi Salomo? Papa, mama, saudara-saudara, bisa muncul pertanyaan untuk hal pertama ini. Mengapa Daud berdoa bagi Salomo? Tidak mampukah Salomo? Tidak kuatkah Salomo dalam menjalani kehidupannya sebagai raja? Saudara-saudariku, bisa saja pertanyaan ini memiliki jawabannya dan datang dari kita masing-masing. Bisa saja kita menjawabnya menurut pandangan kita masing-masing. Tapi catatan Alkitab hendak mengisyaratkan kepada kita bahwa ternyata ada Tuhan yang sanggup menolong Salomo. Ada Tuhan yang harus diandalkan oleh Salomo. Dan karena itu Daud bilang bahwa beta harus berdoa untuk Salomo. Supaya dengan demikian dalam segala keterbatasan, kekurangan, bahkan kelebihan Salomo, di situ ada Tuhan yang mengarahkan kehidupannya untuk jadi lebih baik dari hari ke hari. Papa, mama, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan doa Alkitab mau memberi penegasan bahwa meskipun Daud raja, tetapi tidak punya kekuatan lebih untuk mengajari anaknya.
Lagi-lagi kebenaran firman Tuhan mau mengisyaratkan bahwa meskipun Daud raja, tapi Daud tidak punya kekuatan lebih untuk mengajari anaknya tentang keadilan, tentang kebenaran, bahkan tentang kekuasaan, kedamaian, kemasyuran, dan berkat. Rupa-rupanya Daud sadar bahwa dirinya tidak bisa menjadi pendamping yang setia bagi Salomo. Dan karena itu dia meminta pertolongan Tuhan. Lalu Salomo pun bersaksi bahwa bapaknya atau ayahnya Daud berdoa untuk dia. Supaya apa? Supaya dengan demikian untuk keadilan, kebenaran, kekuasaan, kedamaian, kemasyuran, dan berkat itu menjadi bagian milik dari Daud, menjadi bagian milik dari Salomo. Dan itu semua terjadi karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menolong Salomo. Papa, mama, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, itulah sebabnya sekali lagi, meskipun Daud seorang raja, meskipun dia punya kemampuan, dia berhikmat dan sebagainya, tapi tetap dia menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa untuk mempertaruhkan kehidupan anaknya. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, papa, mama, saudara-saudara, ini bukan soal Salomo tidak mampu memimpin kehidupan bangsa Israel pada saat itu dalam perannya sebagai raja. Ini bukan Salomo tidak mampu, tidak berhikmat dan sebagainya, bukanlah demikian. Tapi ini merupakan wujud perhatian yang besar dari orang tua kepada anaknya. Dan kemudian perhatian itu dibawa kepada Tuhan. Supaya dengan demikian pula Tuhanlah yang menuntun kehidupan Salomo. Papa, mama, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang disampaikan oleh Daud dalam doanya tentunya bertujuan agar dalam kehidupan Salomo, ketika ia menjalani hidup sebagai seorang raja, ketika ia menjalani kehidupannya sebagai seorang raja menggantikan ayahnya Daud, maka yang adil itu, yang benar itu bisa senantiasa ia lakukan karena Tuhan menolongnya. Bahkan lebih daripada itu, tujuan Daud untuk mempertaruhkan hidup Salomo dalam doanya, supaya dengan demikian Salomo pun bisa menjadi pembawa damai, bahkan memasyurkan rakyatnya atau negerinya pada saat itu. Ini yang didapat, ini yang bisa merupakan kesimpulan untuk hal pertama ketika muncul pertanyaan, kenapa doa? Kenapa Daud berdoa bagi Salomo? Kenapa Salomo memberi kesaksian bahwa bapaknya atau ayahnya berdoa bagi dia? Saya pikir inilah yang bisa kita dapati, bahwa tanpa Tuhan Salomo tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Tuhan Salomo akan tahu tentang keadilan dan berbuat adil. Dengan Tuhan Salomo akan bisa melakukan yang namanya kebenaran. Dengan Tuhan Salomo akan bisa memasyurkan negerinya. Dengan Tuhan Salomo akan bisa memimpin dengan baik Israel sebagai raja. Saudara-saudariku yang diberkati, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu untuk hal yang pertama. Dan untuk hal yang kedua atau hal yang terakhir adalah, yaitu bahwa bagi Daud, tanpa kehidupan, tanpa Tuhan dalam kehidupan Salomo, maka sia-sialah dia sebagai seorang raja. Sebagai seorang raja. Tersirat di sini bahwa Daud mendoakan Salomo dalam perannya sebagai raja. Daud mendoakan seorang pemimpin besar di Israel. Apa maksudnya bagi kita, saudara-saudariku? Yang bisa kita dapat pada saat ini adalah rupa-rupanya untuk menjadi pemimpin itu bukan perkara gampang. Untuk memimpin umat Tuhan itu bukan perkara segampang membalik telapak tangan. Tetapi ada sejumlah pergumulan yang berat yang harus dinyatakan, disampaikan sebagai wujud kehendak Tuhan. Dan karena itu bagi Daud, Salomo butuh Tuhan. Kehidupannya sebagai seorang pemimpin tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau Tuhan tidak ada di dalamnya. Lagi-lagi untuk hal yang kedua dapat dipahami bahwa Daud berdoa untuk Salomo supaya dengan demikian dia menjadi pemimpin yang senantiasa memuliakan Allah dalam kehidupannya. Papa, mama, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bagian yang kedua ini tentunya menjadi refleksi bagi kita masing-masing, bahwa siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Apakah memang doa itu hanya berfungsi atau bermanfaat bagi Salomo yang adalah raja di Israel?
Saya pikir tidak sampai di situ. Doa menunjuk kepada mereka sebagai pemimpin bisa diartikan lebih bahwa siapapun kita adalah pemimpin dalam kehidupan kita masing-masing. Bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi negeri ini, bagi gereja dan sebagainya. Kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam ruang lingkup yang besar maupun ruang lingkup yang kecil. Dan karena itu lagi-lagi firman Tuhan kasih tahu kepada kita, kalau Daud berdoa untuk Salomo, maka Daud memohon pertolongan dari Tuhan supaya ketika Salomo menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin, senantiasa yang ia lakukan adalah kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemimpin, saya pikir sekali lagi ini bukan perkara gampang. Ini bukan perkara membalik telapak tangan. Ketika kita saat ini berperan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita, mungkin sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga, tentunya ada banyak hal yang harus kita buat supaya dengan demikian anak-anak, saudara-saudari kasih kita, istri atau suami kita menikmati kebahagiaan itu. Lalu apakah hal itu hanya mengikuti manusiawi kita? Saya pikir sebagai orang beriman tidak terjadi begitu saja. Ketika menjalani kehidupan kita sebagai pemimpin, kita butuh Tuhan. Supaya dengan demikian apa yang kita buat, yang kita hasilkan dari kepemimpinan kita, itu semua membawa kita sampai pada memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, Majelis Sinode Gemit memberi tema perenungan kita pada saat ini adalah memuliakan kerajaan Mesias. Itu berarti bahwa dalam kehidupan kita, apa yang kita munculkan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita nampakkan melalui sikap hidup kita harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih khusus dalam kapasitas kita, peran kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing, atau dalam kehidupan pergaulan kita, atau dalam kehidupan bergereja kita, ataupun dalam kehidupan di pemerintahan ini, Indonesia. Papa, mama, saudara-saudaraku yang Yesus kasih, memuliakan nama Tuhan memang terasa mudah untuk kita mengucapkannya, tapi saya pikir juga sulit untuk kita melakukannya. Tapi meskipun demikian, kebenaran firman Tuhan menegaskan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, doa, dengan mempertaruhkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan melalui doa, maka Tuhanlah yang akan berkarya bersama-sama dengan kita. Dan dengan demikian pula, maka ketika menjalani hidup kita untuk menunjukkan kebenaran, keadilan, memasyurkan negeri, mensejahterakan keluarga dan sebagainya, tidak akan menjadi perkara yang terlalu sulit bagi kita karena ada Tuhan di dalamnya. Kebenaran firman Tuhan lagi-lagi mengingatkan kita tentang dua hal penting. Yang pertama tentang doa. Bagaimana hubungan kita yang indah itu terbangun dengan Tuhan. Bagaimana relasi yang indah antara kita dengan Tuhan itu terjaga dengan baik. Dan yang kemudian siapapun diri kita, ada tanggung jawab lebih yang Tuhan berikan, yaitu sebagai pemimpin, yang harus menampakkan sikap adil itu, sikap benar itu, dan sebagainya, sebagai wujud kita memuliakan Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, muncul pertanyaan untuk kita refleksikan lagi adalah, sudah sampai sejauh manakah kita berdoa? Saya pikir bisa saja kita katakan bahwa saya ada berdoa tiap pagi. Bangun jam 6 pagi, bangun jam 5, saya selalu berdoa. Saya belum tidur jam 9, jam 10, jam 11, atau jam 12 saya juga berdoa. Baik, itu sangat baik. Muncul pertanyaan yang kedua adalah bagaimana atau sejauh mana sikap hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Ini yang seringkali jadi persoalan. Banyak kali kita berdoa, tapi kita tidak mau memuliakan Tuhan dalam segala sikap kehidupan kita. Banyak kali kita menyapa Tuhan dalam doa kita, tapi kita lupa menunjukkan bahwa Tuhan ada dalam sikap dan perbuatan kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, yang saya amati, yang saya lihat papa mama saudara-saudara, banyak kali di antara mereka yang mengatakan nama Tuhan, tapi mereka masih senang hidup dengan dendam, dengan marah yang bertahun-tahun tidak habis-habis. Ini bukan ciri yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Ini bukan ciri seorang pemimpin-pemimpin.
dalam rumah tangga atau dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan ada dendam yang bertahun-tahun, kebencian dan sebagainya. Itu satu contoh. Contoh yang berikut adalah Papa Mama, saudara-saudara, seringkali kehidupan kita ini menyebut bahwa kita mengenal Tuhan, tapi kita masih melekat betul dengan yang namanya miras, minuman keras itu, yang membuat kita tidak menilai sebagai positif, tapi justru membuat kita sampai mabuk-mabukan dan seterusnya. Papa Mama, saudara-saudara, ini yang saya katakan tadi, kalau omong tentang doa, tentang nama Tuhan, mungkin kita bisa mengatakan bahwa sudah seringkali kita mengatakannya, mengucapkannya, bahkan mengimaninya. Tapi bagaimana dengan sikap hidup kita? Ini yang masih terus menjadi persoalan. Dan karena itu tentunya menjadi pertanyaan lebih adalah, apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan, memuliakan kerajaan Mesias yang ada dalam dunia ini? Ini akan terus kita gumuli, kita refleksikan dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan menjadi penegasan bagi kita untuk dimanapun kita berada dan siapapun kita. Kita punya kewajiban untuk menunjukkan dalam sikap hidup kita dan tidak sekedar berkata-kata tentang nama Tuhan. Menunjukkan tentang maunya Tuhan, menunjukkan tentang kehendak Tuhan. Supaya dengan demikian meskipun kita di bumi, di dunia ini, tapi kita memuliakan kerajaan Mesias. Tema kita mengarahkan kita untuk memahami hal demikian. Memahami tentang kerajaan Allah itu bukan memahami yang di sorga sana yang kotong belum pernah lihat, atau yang katakanlah kita tidak pernah tahu. Itu urusan Tuhan Allah di sana. Tapi di bumi ini, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan disampaikan atau diceritakan, disahkan tentang hubungan antara Daud dan Salomo, yang di dalamnya ditegaskan tentang doa dan sikap hidup. Saya pikir ini semua tidak sekedar informasi, tapi menjadi catatan indah bagi saya dan juga Papa Mama, saudara-saudariku. Karena kebenaran firman Tuhan tidak sekedar merupakan ungkapan sejarah semata, tapi ini semua merupakan penuntun bagi langkah kehidupan kita. Kalau hari ini kebenaran firman Tuhan bercerita tentang doa dan tentang sikap hidup yang nyata, maka bagaimanakah hari ini, besok dan lusa dan seterusnya untuk doa dan sikap hidup yang nyata sebagai pemimpin-pemimpin dalam dunia ini kita tunjukkan sebagai wujud kita memuliakan nama Tuhan. Renungkanlah ini, refleksikanlah ini senantiasa, dan tunjukkanlah itu sebagai bukti bahwa kita tidak sekedar bisa menyebut nama Tuhan, tapi kita juga bisa memuliakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.